Saatnya kita ikuti talkshow Pariwara. Selamat siang juga untuk Anda yang bergabung dengan Radio Suara Surabaya. Anda mendengarkan dialog khusus di mana tadi seperti saya ungkapkan, sore ini kita punya tamu dan tamu kita bukan tamu sembarangan karena secara pribadi beliau adalah sosok yang jadi panutan saya dan menjadi narasumber saya dalam beberapa topik dan sering juga kita gangguin di tengah kesibukan beliau untuk ngobrol-ngobrol soal komunikasi, soal etika dan juga soal ya hal-hal yang berhubungan dengan manusia antar manusia lah, karena beliau pakarnya. Jadi ya saya rasa mungkin udah kenal ya dengan lembaga namanya John Robert Powers Indonesia, di mana international directornya adalah Ibu Indayati Utomo. Orang Malang yang sekarang lebih banyak pusatnya di Jakarta. Masih orang Malang nggak Bu In? Masih. Masih. Sekarang selain kesibukan dengan GRP, apakah masih sibuk dengan cucu? Dua-dua. Dua-duanya. Kalau ya, sibuk GRP. Kalau GRP-nya capek, hiburannya di cucu. Iya. Atau terbalik, kalau mungkin GRP-nya capek, pelipur laranya, penghilangan cucu juga. Iya. Baik. Ibu In tidak sendirian. Kalau Anda sedang streaming Suara Surabaya, di sebelah kanan Bu Indayati Utomo itu ada satu lagi sosok yang mengenakan batik, ya, warna putih merah. Kalau saya pakai warna coklat, Pak Andrew Ardianto, Direktur Utama di John Robert Powers Indonesia. Pak Andrew, apa kabar Pak Andrew? Luar biasa. Luar biasa. Rasanya pernah ketemu kita ya? Iya. Dulu pernah, beberapa tahun lalu kami juga pernah ngobrol juga di sini. I see. Sering-sering dong Pak gitu. Yes. Kalau boleh nanti bisa ngobrol-ngobrol dalam paket titik nol. Siap. Gitu ya. Kawan, untuk Anda yang bergabung dengan Radio Suara Surabaya, John Robert Powers Indonesia sebagai sebuah lembaga yang sudah punya nama dan eksistensinya di Indonesia cukup lama. Dan sekarang kita manfaatkan peluang untuk ngobrol dengan mereka karena long time no see, long time no hear, tapi ternyata yang namanya John Robert Powers itu masih menggeliat dan terus bertumbuh dengan memperhatikan fenomena-fenomena yang ada di tengah masyarakat. Dan kalau kita mengamati, sekarang ini kan di dunia pendidikan, kalau Anda browsing di internet, kita gampang sekali menemukan sebuah fenomena yang rasanya dulu zaman kita masih jadi murid itu nggak gitu deh gitu ya. Sekarang ini jadi sesuatu yang aneh gitu ya. Dan kalau mungkin saya coba ngawali, Bu In, kalau kita lihat fakta di sosial media, di kehidupan nyata gitu ya. Apakah progres Indonesia di sektor pendidikan itu maju atau mengalami degradasi, Ibu? Kalau saya bilang berhenti di tempat ya. Jalan di tempat? Iya. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena masing-masing itu konsepnya nggak nyambung. Jadi Indonesia ini belum punya jati diri dalam pendidikan kalau menurut saya ya. Jadi harusnya kan berangkatnya dari kultur atau dari manusianya dulu gitu ya. Kalau kita mau adop yang lain kan nggak bisa juga. Gitu ya. Jadi disitulah. Jadi kadang-kadang kita melihatnya ini kapan majunya gitu. Padahal Pak Jokowi kan sudah gembar-gembor untuk SDM terus ya. Ya, SDM unggul Indonesia maju katanya. Betul. Ya, itu jargonnya seperti itu. Iya. Katakanlah kalau sebagai sebuah diagnosa penyakit atau fakta yang sudah terjadi, kita udah tahu masalahnya. Kuncinya apa? Obatnya ini dulu, Bu. Untuk menemukan obatnya. Ini kalau saya selama ini mengamati ya, tapi saya bukan pakar, saya ralat dulu. Karena pakar SDM itu berat, yang pakar itu cuma Tuhan. Karena saya selama hampir 28 tahun di John Robert Powers, saya nggak lulus Mas Iman dalam hal SDM ya. Setiap kali itu ada case ya, saya belajar lagi gitu. Jadi umpama sekolah saya SMP terus gitu nggak naik-naik gitu. Sama gitu. Saya juga jadi lulus ini. Terlalu sombong kalau orang berani menyebut dirinya pakar ya, karena manusia itu unik banget deh, nggak ada titik endingnya gitu. Nah saya mengamati di Indonesia ini fokusnya ke hard skill, kompetensi. Padahal harusnya itu kan ada boosternya. Memang kompetensi itu penting. Kompetensi itu skill-skill dalam ini. Tapi kembali lagi, orang pinter tapi nggak ada motivasi, tidak ada ingin mengembangkan, nggak ada ini, hanya akhirnya ya stuck. Ya cuman pinter dengan sebutan gelar-gelar yang banyak gitu. Menurut saya loh ya pribadi itu seperti itu. Karena dari SD pun itu saya lihat itu kurang di situnya. Nah jadi di sini kalau kita mau sebetulnya dasar negara kita tuh kan bagus Pancasilanya lah, tapi itu bisa nggak menjadi kurikulum, bukan untuk dihafal gitu loh, tapi bukan
Ketuhanan yang Maha Esa identik dengan ini, tapi implementasi itu harus dieksplor gitu. Kemanusiaan yang beradab itu apa? Iya, realnya betul, gimana, betul. Gitu ya? Apakah nendang-nendang sesama teman yang lagi terpojok di kursi gitu ya? Sekarang ini lebih parah lagi, orang loncat dijegal gitu kan. Nah, jadi apakah itu cerminan implementasi itu kembali lagi? Mungkin yang jegal anaknya pinter, tapi mungkin soft skillnya moralnya kurang gitu kan. Nah, seperti itu. Ada kata yang berulang dan saya sempat menghitung Bu In sudah mengucapkan 2 kali kata-kata soft skill. Soft skill. Kalau kita mau dalami saja Bu. SDM atau kualitas manusia Indonesia ini. Kalau dari aspek soft skillnya dari skala 1 terburuk sampai 10 yang terbaik, kita berada di mana Bu? Kalau kita melihat sebagai seorang guru, evaluator gitu, berapa sih nilai kita tuh di aspek soft skillnya ini? Mungkin masih 6 ya. 6 ya? Kalau 5 ya enggak lah. 6. Karena apa? Sosmed itu isinya bullying. Isinya cuman lihat negatif orang. Menurut saya itu soft skill yang jelek banget. Menurut saya. Gitu ya. Jadi sebetulnya kan mindset atau pandangan orang itu kan tidak selalu harus ingin menjatuhkan orang. Itu jadi itu sepintas itu yang paling umum ya yang sekarang lihat itu apa aja deh. Kalau nggak mau ngerjain orang nggak enak gitu ya, gatel gitu. Kan itu manusiawi Bu, melihat orang lain celaka dan kita tertawa itu kan biasa kan ya. Koncone tiba ndelosor kini malah guyu gitu, itu biasa ya. Tapi kasusnya kalau yang zaman sekarang itu disengaja. Jadi kadang jatuhnya itu bukan kalau kecelakaan, oke misalnya jatuhnya saya pernah ada kejadian dulu SMA teman saya lompat dari tangga jatuh berdebu boom, ya semua pada nggak nulungin ketawa gitu kan, tapi pada akhirnya kalau zaman sekarang justru kadang-kadang malah kayak begitu tuh disengaja, saya dijongkrokno gitu loh Mas. Nah, saya mau cerita sedikit ya, ini kasus yang saya lihat aja di John Robert Powers itu tidak semuanya murid itu mereka itu totally perfect gitu ya. Ada juga yang daya tangkap kurang, misalnya kan. Jadi kalau di kelas suka nanya ulang-ulang gitu. Ya, alhamdulillah loh, saya bersyukur. Satu kelas itu tidak ada yang merendahkan. Misalnya contoh, nggak ada yang bilang gitu aja kok nggak ngerti-ngerti sih, gitu loh ya. Nggak ada, tapi mereka itu menunggu gitu ya. Dia tanya ulang-ulang, dijawab gurunya ulang-ulang pun karena mungkin daya tangkapnya kurang ya. Tapi nggak dibully. Ada yang keterbelakangan gitu ya, nggak ada yang menertawakan. Jadi mereka itu bisa diterima gitu. Nah seperti itu yang harusnya ada gitu. Jadi Indonesia itu jangan a lot of complaint, but lack of compliment. Itu cirinya. Minim pujian. Susah kalau suruh kasih komplimen. Puji orang itu susah, tapi kalau komplain bisa 2 lembar. Minim apresiasi. Iya. Baik. Saya penasaran juga dengan mungkin ya karena usia kita sebaya Pak Andrew. Kok ya ini gitu ya. Usia kita sebaya kita juga. Kalau saya dinosaurus. Jangan gitu. Pak Andrew, saya penasaran. Tadi Bu In memberikan tekanan bahwa kita butuh soft skill. Tapi kalau kita mau jabarkan, mungkin pendengar Suara Surabaya banyak yang sudah paham. What is atau apa sih soft skill? Tapi dengan era kekinian, soft skill yang mana yang krusial perlu kita asah sehingga kita punya competitiveness yang cukup tinggi. SDM unggul, Indonesia maju katanya begitu. Mana ini? Kalau saya melihat gitu ya, salah satu elemen penting di dalam soft skill. Mungkin bukan soft skillnya secara teori, tetapi lebih kepada akarnya adalah empati. Ya, kami melihat bahwa di JRP juga kami selalu mengajarkan bahwa setiap orang itu harus membangun empatinya. Ya, karena mau tidak mau kan begini, pinter tanpa empati, ujung-ujungnya saya sering juga melihat case-case di mana ada orang-orang bisnismen buda yang kerjaannya justru malah ngolok-ngolok bisnis lain, contoh. Menjelek-jelekkan orang lain. Nah, ini kan itu saya itu. Itu saya itu. Jadi saya ngelokkan orang lain biasa. Itu ya. Terus. Nah, jadi saya melihat ini bagian penting dari yang akan justru ini akan menjadi sebuah booster soft skill itu saat orang punya empati, dia akan jadi tahu bagaimana dengan keberadaannya dia bisa menempatkan diri di tengah-tengah orang lain, gitu kan, bahwa
Banyak orang tuh kepingin diterima, tetapi mereka lupa bahwa sebelum mereka belajar diterima, mereka harus belajar menerima orang lain juga. Ya, kalau saya kutip beberapa waktu yang lalu, Bu In sempat bilang waktu kami ada meeting gitu ya, salah satu dampak negatif dari sosial media adalah kita bisa meng-unfriend orang yang tidak seopini dengan kita. Betul. Sementara kalau kita kerja duduk di sebelahan cubicle beda opini, masa kita bisa unfriend dia? Dan pas kita satu tim lagi kerjanya, mau nggak mau kan kita harus belajar untuk adjust diri kita supaya tujuan atau visi korporat itu bisa tercapai bersama-sama. Iya. Nah, Jadi itu. kalau saya umpamakan ya Mas Iman, yang paling gampang, Indonesia sekarang lagi mau explore atau mau launching mobil listrik misalnya ya, yang ditawarkan harga, misalnya hanya cuman harga model gitu ya, nggak membangun pabrik baterainya, kan cuma buat pajangan, merchandise, ya kan. Akhirnya apa? Yang utama kan baterai. Kan kemarin disebut bahwa kita harus membangun baterai atau station untuk recharge dan semuanya ya. Nah itulah sebetulnya soft skill booster. Jadi manusia itu nggak bisa bergerak, tidak bisa punya motivasi bagus, tidak punya survival, tidak punya persistency atau fighting spirit tanpa adanya soft skill ini, boosternya. Jadi pinternya itu nanti itu tidak terimplementasi karena nggak ada dorongan dari dalam itu. Ya. Kita masih ngobrol dengan Ibu Indayati Utomo dan juga Pak Andrew, kawan-kawan dari John Robert Powers Indonesia. Anda bisa manfaatkan kalau Anda browsing di laman mereka johnrobertpowers.co.id, itu akan nampak semua informasi. Siapa sih John Robert Powers, kemudian establishnya kapan, lalu item-itemnya dan isinya apa saja, lalu siapa sosok-sosoknya. Anda juga bisa manfaatkan peluang. Nah, nanti di sini kita akan lebih pendalaman seperti apa kreasi-kreasi atau mungkin juga peluang-peluang untuk ngelmu atau belajar bersama kawan-kawan John Robert Powers. Nanti kita manfaatkan peluang untuk lebih pendalaman. Jeda sebentar, informasi pendek. John Robert Powers adalah lembaga pendidikan yang memiliki prinsip Your One Stop Shopping for Personality Development dengan berfokus pada pengembangan kepribadian dan komunikasi. John Robert Powers sudah membangun sebuah fondasi yang kuat untuk pendidikan karakter di Indonesia. Visi kami adalah menjadi sumber utama untuk para individu yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui pengembangan kepribadiannya. Dan misi kami adalah untuk membantu setiap peserta memaksimalkan potensi mereka dengan cara meningkatkan kesadaran akan diri mereka dan citra dirinya. Apa saja yang akan didapatkan di John Robert Powers? John Robert Powers menawarkan program pendidikan atau pelatihan baik untuk individu maupun korporat yang melalui keterampilan-keterampilan di antaranya pengembangan pribadi, komunikasi, penampilan, etika bisnis, kepemimpinan, teknik berbicara di depan umum, dan keterampilan-keterampilan lainnya yang dapat mendukung peningkatan diri maupun pengembangan karir Anda. Come and join us! John Robert Powers, unleash your potential. Anda yang bergerak di sektor human resources, sumber daya manusia, atau Anda juga merupakan sosok orang tua yang prihatin dengan kondisi putra-putri Anda sendiri, atau fenomena-fenomena yang berkembang dengan hubungannya manusia sekarang ini, Anda juga bisa manfaatkan. Kalau mau telepon, tanya dengan Bu In, tanya dengan Pak Andrew, silakan. Anda bisa manfaatkan telepon kami di 03199 juta. Tadi ada beberapa penekanan, ya soft skill yang mana yang paling perlu dan sangat krusial untuk dibutuhkan sekarang itu, yaitu empati. Bu In, ini pengalaman. Saya jadi ingat apa yang dikatakan empati tadi. Saya kemarin sempat menunggu, sengaja saya meluangkan waktu di stasiun Gubeng. Dan saya melihat banyak orang yang caranya berbicara, berinteraksi dengan petugas di tiketing, bagian tiket itu, kok kayaknya kayak bosi banget gitu ya, mentang-mentang aku sing tuku gitu ya, terus udah menganggap rendah pada orang yang di sana gitu ya. Umur berapa kurang lebih? Kalau saya lihat average seperti saya lah, saya ngempaknya aku tiba jadi saya sendiri ya rata-rata seperti saya sekitar 40-an gitu. Bu In, apakah generasi muda atau generasi sekarang ini memandang bahwa soft skill itu sesuatu yang obsolete,
Itu kan dulu. Ya. Sekarang kan beda, milenial atau Gen Z gitu ya. Bu In. Saya setuju. Sebetulnya milenial itu kan punya kelebihan. IQ-nya tinggi, daya tangkapnya cepat, tapi weaknesses-nya juga banyak. Satu ya, dia tidak pernah punya respect sama senior. Mungkin juga terlalu dipuji-puji ya. Saya kepingin Pak Jokowi itu juga bilang weaknesses-nya milenial, bukan hanya bagus-bagusnya milenial. Ini karena kami mengalami semua kementerian, semua klien kami corporate, sampai begging-begging minta tolong-tolong John Robert Powers bantuin untuk bisa mengangkat ini. Kami sedang deal sih dengan salah satu TV untuk membuat satu program millennial behavior at work. Itu penting. Jadi sudah bagus, tapi kan harusnya mereka ini bisa lebih bagus kalau attitude-nya, soft skill-nya itu lebih bagus. Yang kedua, mereka itu maunya shortcut. Ya, mereka tidak peduli proses. Padahal Jack Ma bilang, kalau mau jadi seperti saya bukan lihat output saya sekarang. Ya kan, dan semua staffnya dia itu 6/12 kerjanya. Senin sampai Sabtu tapi 12 jam. Lah kita loh baru 8 jam belum kepotong sholat, makan dan sebagainya, lihat gadget. Kalau dihitung berapa kali, berapa jam cuman kerjanya ya. Tapi mau langsung sukses. Nah itu kan. Kedua itu kurang ulet ya, itu mau shortcut. Yang pertama kurang menghargai senior. Kedua ini. Yang ketiga itu tidak ada kepedulian. Isi going, saya gitu ya, dan selfishnya tuh tinggi gitu. Kalau dia nggak suka ya keluar aja. Di kami itu rekrutmen nggak pernah berhenti karena habis bagus gitu, besok pagi Bu saya nggak masuk, hilang sudah, dicari nggak ada. Jadi one month notice itu cuma teori pada akhirnya seringkali. Iya, nggak ada, nggak bisa. Betul. Nah itu kan sayang sebetulnya kan. Ya dan mereka ketemu orang tidak ada greeting, tidak ada ekspresi, gitu sama sekali, sehingga akhirnya sering timbul gesekan, lack of communication skill. Itu. Saya sambung dengan Bu Reni. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore. Terima kasih Bu nunggu. Hidayati. Sore Bu. Bu, ini kan dulu anak saya si Grace masuk sana, kan sekarang jadi lebih baik dan sudah baik. Nah sekarang anaknya koko saya kan mau masukkan di sana, usianya 20 tahun, tapi saat ini dia itu masih kuliah di UNER, ngambil MKN malam hari. Jadi waktunya itu bisanya itu ya hari Sabtu atau Minggu atau siang hari gitu. Karena dia kuliahnya itu jam 6 sore. Nah, yang saya ingin tanyakan, sekarang yang pertama itu kena berapa ya, Bu? Terus jadwalnya, harinya, jamnya itu gimana ya? Oke. Itu aja Bu Reni? Iya, itu aja. Terima kasih untuk waktunya. Disimak lewat radio Bu ya. Oh, baik. Terima kasih Bu Reni, gabung dengan Suara Surabaya. Monggo, selamat sore. Bu Reni ternyata putranya atau putrinya sudah pernah belajar bersama kawan-kawan John Robert Powers di Embong Kemiri. Dan sekarang tertarik untuk bagaimana kalau seponaannya juga mau di sekolahkan di John Robert Powers. Ya, saya Monggo, jawab. Bu. Ya, Ibu ke kantor aja ya Bu. Kalau bisanya hari Sabtu, justru kelas Sabtu kami itu paling banyak diminatin. Betul. Paling penuh ya Bu. Ibu ke sana nanti join yang hari Sabtu. Kalau mengenai harga, saya ini tidak hafal Bu berapa-berapanya, tapi yang telepon hari ini di SS itu kita kasih fasilitas diskon 20%. Wow. Jadi Bu Reni termasuk, nanti mungkin Bu Reni bisa bilang bahwa Ibu waktu hari ini dengar dari SS ya. Kata kuncinya Bu Reni, Anda mendapatkan lampu hijau untuk telepon kontak ke kantor John Robert Powers di Embong Kemiri, dan passwordnya saya dengar dari SS. Betul. Karena Bu In siaran di Suara Surabaya bersama Pak Andrew gitu. Nah, untuk lebih menggembirakan, memberikan semangat pada Bu Reni untuk ponaannya, ini gimana Pak Andrew, ada nggak supaya lebih semangat? Jadi kami John Robert Powers memang kalau secara waktu kami mengerti banget bahwa orang-orang yang mereka yang ingin join ini pasti punya kesibukan yang berbeda-beda. Seperti kasus ponakan Ibu Reni tadi yang dimana harus kuliah di malam hari gitu. Makanya kenapa kami selalu punya beberapa alternatif jadwal. Bahkan kalau yang di daerah Jakarta itu kami punya kelas intensif yang benar-benar dari pagi, dari Senin sampai Jumat. Kemudian selain itu kami juga punya fasilitas penting yang
pasti berguna buat semua orang dengan kesibukannya, yaitu namanya lifetime program. Jadi di mana pada waktu mereka gabung pertama kali, mereka membayar di depan, kemudian mereka mendapatkan fasilitas seumur hidup, Mas. Jadi fasilitas seumur hidup ini bukan hanya sampai mereka mengikuti jenjang advance-nya, tetapi juga bahkan kalau mereka masih ada materi-materi yang mereka belum terlalu klik, mereka bisa mengulang lagi seumur hidup. Berkali-kali pun kami bahkan ada misalnya ada beberapa siswa yang wah saya butuh banget nih materi ini gitu kan. Dan akhirnya mereka ngulang-ulang sampai mereka benar-benar menguasai itu dan mereka merasakan manfaatnya. Jadi menyelesaikannya kalau lifetime pun itu tidak perlu harus on schedule gitu. Jadi tidak perlu harus pakai time constraint, tidak perlu pakai time limit, mereka bisa gabung. Bahkan anytime. Betul. Kami di Jakarta bahkan sampai pernah ada kasus case-nya anak ini diikutin orang tuanya dari waktu SD dan nggak pernah ikut lagi, baru ikut kembali pada waktu dia sudah mulai masuk kerja. Jadi waktu dia masuk kerja, dia baru nyadar bahwa ternyata ilmu yang diajarin di JRP itu berguna banget buat pekerjaannya, buat pengembangan karirnya. Jadi dia ikut lagi. Padahal waktu SD dia disuruh masuk aja ribut dulu sama orang tuanya. Masya Allah. Tapi mereka merasakan manfaatnya dan itu keuntungan lifetime program. So anytime, bahkan mau ditunda berapa tahun pun mereka baru masuk kembali, tidak akan hangus. Kalau bicara soal program, Ya. pada di John Robert Powers ini menawarkan program atau paket apa saja istilahnya? Iya, jenjang-jenjang kami memang lebih kepada kami menyebutnya sistem lifetime itu adalah multi level system gitu ya. Jadi di mana level Bukan awal multi level marketing ya, Mas. Iya. multi level system gitu kan, di mana level-level dasarnya akan bicara banyak tentang pengembangan diri seseorang. Jadi kita diajak untuk semakin mengenali diri termasuk dalam gaya komunikasi kita, gaya kita berbicara, itu karakter-karakter kita akan dimunculkan di situ, termasuk penampilan juga itu dalam mengenali diri. Terutama di communication skill. Betul. Contohnya kalau milenial, dia pandai, tapi lack of presentation skill. Betul. Kan nggak ada yang beli produknya juga. Itu kalau nggak salah ada seorang filsuf yang pernah mengatakan bahwa kau bisa pintarnya luar biasa, jeniusnya yang hebat dengan gagasan yang hebat, tapi kalau tidak bisa dikomunikasikan ke rekan sekerja, percuma. Karena nggak ada orang mau beli kucing dalam karung. Hanya Tuhan yang tahu. Iya. Ada teleponnya, terima Yes, kasih. silakan. Suara Surabaya bersama JRP, selamat sore, halo. Sore. Selamat sore, dengan siapa nih Pak? Ronaldi, Mas. Oh Pak Ronaldi, terima kasih nelpon. Silakan Pak Ronald. Iya. Selamat sore, Ibu dan Bapak dari JRP. Iya, Sore, Pak. Ya, ini apa yang akan saya tanyakan itu berbackground pada berita beberapa minggu yang lalu tentang penjara di Belanda itu kekurangan penghuni sampai ditutup. Betul. Nah, hal itu akhirnya mengingatkan saya dulu pernah beberapa tahun yang lalu sempat ke Belanda, ke Amsterdam. Itu memang secara nyata itu perilaku orang-orang khususnya berkendara di jalan itu sangat luar biasa menurut saya ya. Yeah. Contohnya begini, ketika saya akan menyeberang di jalan, itu ketika saya belum sampai di zebra cross, saya berhenti di pinggir jalan. Mobil itu sudah berhenti, Iya. mempersilahkan saya untuk nyebrang. Padahal Iya. belum ada niat nyebrang, hanya saya berhenti. Iya. Artinya kan secara soft skill perilaku mereka memang dengan berita itu ya cocok gitu loh. Iya. Nah, sekarang kalau kita melihat negara kita berbanding terbalik 180 derajat. Penjara penuh, kurang-kurang sampai dibuang ke pulau-pulau dan sebagainya. Artinya apa ada yang salah atau apakah materi pembelajaran soft skill di negara kita atau di negara sana berbeda? Iya. Ya, padahal kita dasarnya Pancasila, Iya. ada ketuhanan, kita agama ada 5. Nah, ketika itu tidak diajarkan, apa yang tidak diajarkan di negara kita, yang diajarkan di negara Belanda, perbedaannya kok sangat jauh. Padahal kita juga jajahan Belanda. Iya. Apakah tidak ada peninggalan tentang soft skill yang mereka tinggalkan sehingga mereka sekarang baik, kita dalam tanda kutip jadi lebih jelek dalam tanda kutip dengan negara sana. Iya. Kira-kira peran JRP ke masyarakat secara umum apa yang bisa diberikan sehingga setidaknya lulusan atau murid-murid dari JRP bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara umum bagaimana sebaiknya soft skill yang dimiliki dan bagaimana peran di masyarakat. Baik. Iya. Oke.
Itu aja Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak kasih, Pak. Ronald. Selamat sore juga untuk Anda. Pak Ronaldi bergabung dengan Radio Suara Surabaya. Di belakang Pak Ronaldi ada Pak Dani Nobret ya. Pak Dani, Ya, sebentar, ini benar namanya Nobret ya Pak ya? benar Mas Iman. Oh, soalnya biasanya saya Norbert begitu. Nobret itu adalah karunia Bapak saya mengingatkan bahwa saya itu ulang tahunnya selalu di November birthday. Oh, November birthday. Saya pikir no bread means tiada roti gitu. No bread Roti, gitu. bener Mas, nggak ada roti di rumah. Oh, I see. Maaf kalau saya harus terjemahkan gitu. Monggo Pak Dani. Nah, ini saya maafkan Bu Iin, saya Iya Pak. kalangan milenial yang hendak mengkoreksi sedikit bahwa ternyata milenial itu nggak peduli. Sebenarnya milenial itu peduli. Iya. Hanya saja milenial itu terkadang itu kurang dihargai oleh generasi baby boomer. Contoh kata dikit-dikit milenial itu pasti akan ada banyak protes dari papa mamanya yang selalu, kamu itu selalu begini, kamu selalu begitu, nggak kayak papamu, nggak kayak mamamu, kan gitu ceritanya. Jadi akhirnya dari pihak sisi milenial sendiri merasa bahwa kok aku di rumah kok nggak dapat perhatian yang baik ya. Betul, Nah, gitu. betul. Nah, ini yang terjadi. Makanya saya pun concern dalam hal ini. Nah, ini maksud saya adalah apakah bagaimana tentang tindakan JRP seandainya ketika ikutin short course di JRP terus kembali ke rumah. Nah, rumah dengan situasi yang mungkin orang tuanya baby boomer atau generasi Gen X, itu bagaimana mereka menghadapi dan survive dalam keluarga tersebut. Nah, saya juga mau mengikutkan anak saya yang kelas 6 SD. Apakah ada program gitu untuk itu? Oke. Ya, itu aja Bu In. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Pak Dani. Wah, ini fakta ini ya, dengan kondisi seperti itu di kelas katakanlah di JRP diajari, kemudian sampai rumah itu menghadapi fakta seperti itu. Saya mengaminkan itu. Berarti mama papa harus kelas di JRP ini Harus. gitu ya. Waduh. Mamanya yang harus sekolah. Kelas parenting ada kan gitu. Monggo Bu In, Pak Andrew. Yang mana dulu ini? Yang Kita pertama mulai ke ya. Pak Ronald. Yang Pak Ronald ini. dulu. Oke. Pak Ronald, saya setuju sekali. Begini ya Pak ya. Kalau di Indonesia itu sebetulnya sudah bagus ada yang namanya Pancasila. Tapi masalahnya itu hanya disuruh hafalan anak-anak itu. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh ke Belanda Pak, di Singapura kaki belum menapak ke jalanan mobil udah berhenti. Kalau di sini kalau bisa nyelonong dulu, harus gitu pakai ya. tetot, Nah, diingetin. kenapa? Itulah yang harus dimasukkan kurikulum kemanusiaan yang adil dan beradabnya itu nggak ada. Kan ketuhanan yang Maha Esanya juga nggak ada, gitu kan? Kan kalau memahami sesama itu kan bagian dari cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Siapapun apapun agama kita, semua agama itu mengajarkan cinta kasih, nggak ada yang mengajarkan jelek. Nah itu tidak diimplementasi, hanya sebagai hafalan dan sebutannya itu sebagai satu ya pokoknya orang kelihatan ke gereja itu ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Dia sholat itu. Nah itu yang harus dijabarkan sebagai kurikulum. Contohnya sharing, punya sesuatu makanan dari kecil kalau mulai kita punya anak bagi dong. Nah ini aja sudah Pancasila sebetulnya ya. Kemudian di kantor ajarkan dong team player, itu bagian dari sila ketiga. Team player itu sila ketiga, persatuan Indonesia gitu kan. Kemudian kalau kita mau punya ide itu harus dimusyawarahkan, tidak bisa mau ini instruksi misalnya kan. Pokoknya. Ya, kenapa? Karena sekarang kita juga menghadapi milenial. Itu selalu mintanya tuh why. Why. Ya, nah kita harus siap why. Nah itu harus disampaikan. Jadi nggak ada yang namanya otoriter kayak otoriter. Keadilan sosial itu contohnya apa? Semua orang berhak untuk naik jabatan kalau kompeten. Kalau memenuhi KPI, itu keadilan sosial, bukan bagi-bagi beras sama makan sama-sama. Nah, ini yang perlu dieksplor. Nah, itulah yang JRP masukin di kurikulumnya secara tidak langsung. Jadi waktu belum sampai dikembar-kemborkan Pancasila ini di dalam kurikulum JRP itu menyangkut Pancasila sebetulnya. Itu yang pertama. Ya, silakan. Saya salah sebenarnya, interupsi pendek. Bentar aja. Ya. Flash News.
Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional, ingin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bantu promosikan pariwisata. Kata Triawan Munaf, Komisaris Utama Garuda Indonesia, promosi semakin diperlukan sesudah wabah virus corona berdampak ke industri penerbangan dan juga pariwisata. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Kita manfaatkan sambung dengan Pak Andrew yang ingin melengkapi apa yang dikatakan Bu In. Saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Ronaldi gitu ya. Kita ini bangsa yang dijajah oleh Belanda, tapi kok attitude-nya nggak seperti orang Belanda gitu ya. Sementara Singapura, Malaysia yang dijajah orang Inggris itu malah ya gitu. Ya, kalau saya mungkin pengalaman pribadi itu ya, 2 tahun yang lalu saya jalan-jalan ke Jepang dan pada waktu itu saya benar-benar kayak orang udik. Gitu ya. Of course datang ke Jepang pertama kali saya ke Shibuya, kepingin ngelihat Hachiko, patung Hachiko gitu kan, dan turn out kami bingung karena ternyata saya ngelihat di Google itu katanya tinggal keluar aja udah dipatung gitu kan. Terus saya waktu di situ saya bingung, ini mana pintunya karena banyak sekali ternyata, dan ada satu orang wanita muda, beliau mengenakan kalau dari sisi usia mungkin juga milenial gitu kan, which is saya rasa juga ini relevan. Dia pakai baju kayaknya mau berangkat ke kantor. Terus dia tanya, dia mau tanya apa yang bisa saya bantu, dan saya cari patung ini. Dan apa yang terjadi, dia benar-benar nemenin kami mendampingi sampai kami menemukan kurang lebih 5 menit kemudian. Wow, nggak cuma ngarahkan nanti Anda lurus, nanti sampai ketemu belok kiri, belok kanan. Bener-bener dianterin sampai ke pintu gerbang untuk keluar itu. Wow. Dan buat saya gini, saya melihat hanya satu sih, budaya respect-nya itu tinggi. Dan Pancasila itu sangat erat tepatnya adalah mengaplikasikan Pancasila itu sangat erat dengan kita respect. Dan ini bisa juga masuk untuk pertanyaan yang berikutnya oleh Pak Dani gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh JRP? Kalau yang tadi Pak Ronald melengkapi ya, Pak Ronald bilang ini kita dijajah Belanda ya. Saya ngalami loh kan, saya baby boomers ya. Saya kan generasi baby boomers. Oma saya, mami saya itu sangat strict. Misalnya kalau makan gitu kan harus nawarin siapapun gitu kan misalnya. Jadi itu diterapkan. Tapi mungkin saya maklum sekarang itu nggak diterapkan. Menjawab sekaligus dengan Pak Dani ya. Itu mengalami. Kenapa? Karena ayah ibunya Pak Dani itu dua-dua mungkin sibuk kerja. Jadi sudah tidak lagi seketat zaman ibu bapaknya. Nah, karena dia tidak bisa mengmultilevelkan pendidikannya dulu yang dari mungkin omanya Pak Dani atau apa. Nah, sekarang maminya, papinya itu menuntut harus copy paste kayak papa mamanya. Itu saya alamin dan saya suka marah sama orang tua yang begitu. Saya bilang saya tidak bisa mencetak anak ibu seperti ibu. Karena dia ciptaan Tuhan yang berbeda. Ya, meskipun ibunya bapaknya, tapi ini kombinasi antara bapaknya dan ibunya dan mungkin ada neneknya atau apa. Blendingnya itu beda. Jadi kalau saya anak ibu taruh di sini, saya akan bentuk seperti pribadi dia. Mungkin contohnya mamanya bilang anaknya harus pakai rok, anaknya nggak suka, reluctant. Disuruh kayak mamanya, mungkin pakai sasak tebel-tebel atau apa ya, anaknya kan nggak mau. Justru saya nggak agree. Itu yang sering salah dan itu kami sangat alami. Makanya saya sering kali bilang kalau anak ibu menolak, bawa sini, kami akan terangkan, dia akan kami explore sebagai apa. Dan pasti tidak seperti ibu. Dan ibu tidak bisa expect dia seperti itu. Gitu. Iya, terus yang disiapkan oleh JRP untuk menghadapi fakta-fakta seperti itu apa saja? Apakah setiap candidate yang ingin bergabung dengan JRP atau belajar di JRP itu harus melalui fase evaluasi? Oh, Anda ini nih begini nih. Gitu. Gimana Pak Andrew? Kami jadi di Personality Development Program sendiri, itu kami juga ada sesi untuk counseling. Jadi untuk para siswa kami gitu kan, di mana mereka juga diajak untuk memahami cara berkomunikasi mereka. Gitu kan. Misalnya ada orang yang tipenya cara komunikasinya ngegas terus gitu kan, atau nggak pakai filter kalau bicara. Nah, kita mulai ajak dia untuk ayo kita grow, karena bukan cuma sekedar kita kenal diri kita, tapi kita juga tahu applicability kita di dalam society. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan karakter kita secara positif. Kami tidak mengajak mereka untuk jadi lebih baik,
karena maling pun ingin jadi maling yang lebih baik, gitu ya. Tapi kami mengajak mereka jadi pribadi yang lebih positif. Mereka tahu diri mereka, tapi in the best version of themselves. Nah itu, jadi itu yang kami biasanya lakukan. Dan apabila memang case-nya seperti tadi Pak Dhani sampaikan, gitu kan, balik ke rumah, minimal kami sudah memproteksi mereka dengan cara berespon yang benar, melatih diri mereka, dan lifetime program juga sebetulnya akan membantu mereka untuk mereka terus latihan di JRP. Karena di JRP juga dengan kelas-kelasnya kan kami membentuk komunitas juga untuk sama-sama grow. Di situ sih. Jadi kalau untuk teens itu kita mediasi dengan orang tuanya. Dan mostly Mas, setiap parenting saya nyalain orang tua. Karena memang orang tua itu salah 100%. Nggak pakai kurang. Karena dia powerful. Powerful dan ingin mencetak anaknya powerless, ya kan? Jadi mereka tidak bisa menghargai uniqueness dari anak-anaknya. Kalau anaknya 2 kan, dia mau pakai gaya 1 nggak bisa, ya harusnya 2. Jadi ayah ibunya juga harus kaya wawasan tentang kepribadian anaknya. Jadi di sini mengajar orang tua itu equal gitu dengan anaknya, sehingga anaknya itu akan ada satu trust terhadap orang tuanya. Relationship-nya kan harus dibangun. Dan itu unik gitu ya. Itu kan ya, itu jadi kami selalu begitu. Cuman memang pada saat parenting anaknya nggak ikut, nanti malah jadi agresif, ketemu makanya dengerin tadi bisa begitu, Mas. Tuh kan mama kan. Nah, itu gitu. Jadi memang kita ini di sini harus punya wisdom. Di JRP itu memang kita adalah sifatnya konselor, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau kontak, ya mungkin dalam sesi kita ngobrol ini terlalu banyak isu atau hal-hal sensitif yang bisa ya sulit untuk terungkap di radio karena orang banyak. Kalau ingin ketemu dengan tim JRP untuk konseling anak saya seperti ini, lalu pola-pola pelajarannya, program yang pas untuk anak saya di JRP itu apa? Itu mau kemana? Ya ke kantor masing-masing. Ya kita kan ada 6 cabang. Kalau di Surabaya yang di Embong Kemiri itu, gitu kan. Kalau di Medan juga ada, di Jakarta ada 3. Terus kemudian di Bali 1. Cuman murid Surabaya boleh join ke Jakarta. Kalau dia pindah sana, apalagi lifetime, dia boleh join di Jakarta. Jakarta pun dia bisa pilih, gitu. Apalagi benefitnya mereka juga bisa networking. Karena kan mereka butuh database, butuh teman, butuh relasi. Nah, setiap bulan kalau lifetime itu kebanyakan mereka join di kelas baru-baru. Dapat lagi teman baru gitu. Kalau teenagers kita juga tes mereka berapa teman yang mereka udah dapetin. Itu menjadi satu kualifikasi untuk mereka bisa lulus gitu kan. Kalau cuma dari itu mulai masuk sampai pulang sampai selesai 1 aja kita juga nggak izinkan. Gitu. Jadi mereka harus lepas gitu. Jadi semacam program pembekalan untuk berinteraksi sosial bersama siswa di JRP begitu ya. Itu kunci sukses kan, bukan pinternya kan, tapi banyak bisa networking itu kan. Sekolah kepribadian secara alam sebetulnya kan. Iya, Bu In, Pak Andrew, saya juga ya maaf kalau saya harus bertanya ini karena namanya JRP itu memang sudah besar dan worldwide gitu ya, internationally known. Tapi kita tahu bahwa banyak lembaga juga memberikan pola-pola pendidikan atau paket-paket pengajaran yang serupa tapi tak sama. Terus kalau saya harus katakan, kenapa kok harus JRP gitu? Why harus JRP? Pak Andrew. Satu dari yang kami juga lihat gitu ya, bahwa kurikulum kami ini terintegrasi satu sama lain gitu. Jadi salah satu keunggulan di JRP adalah kami terus secara kontinu kami mereview kurikulum kami apakah masih tetap relevan atau tidak dengan perkembangan zaman gitu kan. Dan kalau memang itu tidak relevan, maka kami bisa juga menambahkan materi-materi yang memang akan relevan dengan perkembangan zaman. Dan masing-masing materinya itu saling terintegrasi untuk memperlengkapi seseorang secara komprehensif. Jadi misalnya presentasi, nggak cuma diajarin pinter presentasinya, tapi mereka juga diajarin bagaimana mempersiapkan penampilan mereka, bagaimana mereka menata vokal mereka, supaya pada waktu mereka presentasi pun projection vokal mereka juga terdengar confident. Kemudian bagaimana sikap tubuh mereka, bagaimana cara mereka menanggapi pertanyaan, itu ada di materi yang saling terkait satu sama lain. Itu. Jadi holistik sebetulnya. Dan juga contoh yang paling mudah, kita baru 2 tahun
nambah materi yang namanya debat. Kenapa? Kita concern debat di Indonesia ini kayak tinju. Iya. Ya kan? Actually debat itu kan konklusi, solution, tapi jadi kayak tinju. Nah ini pendapat untuk mencapai sebuah ya, terus kemudian ini lupa gitu loh bahwa ini mau diangkat apa sih, balapan untuk I'm the best, I'm number one. Akhirnya nggak dapat solusi, gitu kan? Nah itu kami masukkan di dalam kurikulum, di dalam communication skill juga. Itu baru ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya. Bu In, kalau gambaran profil dari siswa-siswa atau peserta program JRP ini, kalau dilihat dari usia, tadi Bu In juga mengatakan teens itu ada gitu ya. Seniors atau mungkin juga eksekutif itu apakah juga ada? Ada. Jadi kami range usia ya. Kami ada 3 tipe kelas. Yang pertama adalah kids, di mana itu biasanya usia SD. Yang sudah bisa nulis pokoknya. Yang penting bisa baca tulis gitu ya. Tadi Pak Dani sempat menanyakan anaknya 6 gitu SD. Ya. 6 SD itu bisa ikut di program kids, atau kalau udah 6 SD biasanya kami juga mulai masukkan dia untuk di teens. Gitu kan. Ada teens, ada juga yang adult. Nah, kalau udah adult itu benar-benar sangat majemuk. Dari usia mulai dari mereka biasanya saya anjurkan 17-18 tahun itu sudah mulai masuk adult sampai umur rekor kami so far 65 tahun, Mas. Oh. Lah kalau caleg-caleg kan banyak. Mereka mau belajar. Kan udah sepuh-sepuh juga. Betul. Banyak juga gitu kan. Terus mungkin pejabat-pejabat daerah, ini kan banyak juga yang usianya segitu-segitu. Baik. Ada telepon, saya terima telepon dulu sebentar Bu In. Pak Indru, Suara Surabaya bersama JRP. Halo. Halo. Dengan siapa nih Pak? Saya Darmo, Pak. Pak Darmo, terima kasih menunggu. Silakan Pak Darmo dengan Bu Indayati atau Pak Indru. Halo. Monggo Pak Darmo, dilanjut. Ya, saya mau tanyakan kalau anak saya mau gabung, usianya masih 16 tahun, SMA kelas 2. Iya. Halo? Iya Pak. Ya, terus kemudian waktunya hanya bisanya Sabtu, karena di waktu lain dia nggak bisa, ada kegiatan lain. Iya Pak. Itu cuma 1 minggu 1 kali, berkenan nggak ya? Bisa nggak ya maksud saya? Oke. Baik. Jadwal nih Pak Darmo. Matur nuwun Pak Darmo. Terima kasih Pak Darmo. Ya, makasih. Selamat sore. Monggo, Sore. direspon nanti sesudah informasi pendek berikut ke Pak Darmo. Sebentar, sabar. John Robert Powers adalah lembaga pendidikan yang memiliki prinsip Your One Stop Shopping for Personality Development dengan berfokus pada pengembangan kepribadian dan komunikasi. John Robert Powers sudah membangun sebuah fondasi yang kuat untuk pendidikan karakter di Indonesia. Visi kami adalah menjadi sumber utama untuk para individu yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui pengembangan kepribadiannya. Dan misi kami adalah untuk membantu setiap peserta memaksimalkan potensi mereka dengan cara meningkatkan kesadaran akan diri mereka dan citra dirinya. Apa saja yang akan didapatkan di John Robert Powers? John Robert Powers menawarkan program pendidikan atau pelatihan baik untuk individu maupun korporat yang melalui keterampilan-keterampilan di antaranya pengembangan pribadi, komunikasi, penampilan, etika bisnis, kepemimpinan, teknik berbicara di depan umum, dan keterampilan-keterampilan lainnya yang dapat mendukung peningkatan diri maupun pengembangan karir Anda. Come and join us! John Robert Powers, unleash your potential. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Kita masih punya peluang ngobrol dengan Bu In dan juga Pak Andrew, kawan-kawan dari John Robert Powers Indonesia, dan kita juga manfaatkan peluang untuk merespon penelpon-penelpon atau concern parents atau orang tua yang peduli pada masa depan anaknya. Monggo Bu In. Iya, dengan Pak Darmo. Pak Darmo tadi kalau putra-putrinya itu mau ikut bisa di Sabtu Pak, itu langsung 2 sesi. Dimulainya jam 10 sampai paling lambat itu jam 4. Ya, itu 2 sesi. Jadi lebih cepat dan biasanya kan seminggu 2 kali. Ini digabung di Sabtu itu langsung 2 sesi. Nah, jadi tidak mengganggu aktivitas sekolah anak bapak ya. Dan nanti kalau sama seperti Ibu Reni juga Pak Dani, kalau memang benar-benar serius mau mendaftarkan, bapak pakai passwordnya Suara Surabaya aja, mendapatkan
special saving 20%. Oke. Ya. Jadi sebut kata kuncinya, dengarkan info ini di Suara Surabaya. Itu Bu Reni, Anda bisa manfaatkan. Pak Ronald, Pak Dani, juga Pak Darmo. Kayak saya merangkum 4 menelpon sebelum. Anda masih terbuka peluang bergabung dengan telepon 03199 juta. Dan mungkin juga kasus per kasus, katakanlah kalau Anda ingin maju pilkada gitu. Bu In detail gitu. Memang pernah Bu In ada politikus aktif yang ingin membenahi cara-cara berkomunikasinya sehingga banyak bisa, tapi kami tidak pernah ingin menyebut nama karena itu JRP selalu menjaga konfidensial termasuk siswa-siswa. Kami tidak pernah promosi dengan memakai nama siapapun gitu karena semua orang berhak sukses ya. Jadi yang kami bawa cuma John Robert Powers. Orang yang saya bawa cuma satu, almarhum John Robert Powers. Tapi artinya peluang untuk katakanlah kalau kita sadar bahwa kita punya kelemahan dalam presentasi, mungkin di kantor gitu ya, sebagai seorang eksekutif, kita punya sadar betul bahwa aku nih kalau presentasi grogi, terus menata slide juga jelek gitu. Itu berarti ada solusinya. Kami ajarkan juga di JRP. Gitu. Jadi karena ketakutan bicara di depan umum itu termasuk salah satu ketakutan tertinggi yang bahkan lebih tinggi daripada orang takut mati, Mas. Betul. Jadi kita juga makanya kenapa kami juga memberikan mereka lebih banyak latihan supaya mereka juga bisa belajar presentasi lebih profesional. Dan diteliti banyak ahli, mulai Bandura, McCroskey, macam-macam itu meneliti tentang komunikasi yang membuat orang jadi grogi dan gak apa-apa, aku penting mati daripada suruh pidato gitu ya, milihnya gitu. Anda bisa manfaatkan peluang. 03199 juta. Penasaran juga sih kalau misalkan Anda mau, ada nggak pola-pola mungkin orang tua yang ingin tahu dengan apa sih kurikulumnya, programnya John Robert Powers untuk datang ke sana itu bisa nginguk paling nggak, ngintip gitu, boleh nggak Bu? Jadi yang utama adalah kami berusaha untuk mengeksplor seseorang itu, mau anak mau sampai orang besar itu dengan jati dirinya gitu ya. Jadi berdamailah dengan dirinya sendiri karena kami akan memberikan solusi. Mungkin ini yang menjadi weaknesses yang dipandang oleh orang tuanya. Kami akan bicara sama anak ini bahwa weaknessesnya itu mungkin akan menjadi strength-nya dia kalau dia tepat gitu memakainya. Saya pernah dulu punya murid, anaknya seorang dokter. Terus kemudian dia ini kepingin main band. Ya kan, tapi ayahnya ibunya nggak izinkan, disuruh masuk di psikologi, nggak mau kuliah, Mas. Kenapa? Karena yang ada di persepsi papanya ini band rock, ngerok gitu loh ya, kan tidak terungkap. Ngeband itu dia bagian apa gitu, drummer katanya. Nah mungkin papanya lihat drummer itu drummer ngerok. Saya bilang sama dia, Bu, saya nggak kepingin sekolah psikologi. It's okay, kamu sekolah aja tetap yang kamu sukai, bilang sama papamu, tapi kamu tunjukin, Pak, saya ini mau jadi drummer band apa, gitu kan. Jadi ini kan frame, papanya frame-nya kan beda sama frame anaknya. Nah ini yang harus disampaikan melalui communication. Nah ini yang gap. Selalu itu. Pak Hendro mau nambahkan silakan. Ya, saya mau nambah tadi nginguk itu ya. Bisa follow Instagram kami JRP Indonesia. Jadi Jakarta Romeo Papa Indonesia itu di situ kami setiap dari waktu ke waktu kami akan memunculkan beberapa cuplikan dari aktivitas kelas yang sedang berlangsung. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang ingin nginguk, nah bisa nginguk di situ gitu kan. Oke, ada telepon lagi saya terima Ibu. Ya, silakan. Suara Surabaya bersama JRP. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rusli. Pak Rusli, terima kasih nelpon. Begini, saya punya anak perempuan SMA kelas 1 ya. Dulu waktu masih SD kelas 6 itu pernah saya ikutkan programnya, apalagi yang karakter anak yang dari pelatihnya dari Singapura itulah. Iya, baik. Nggak usah sebut nama, nggak usah sebut merek. Nggak usah saya sebut. Sesaat itu baik gitu ya. Semangat belajarnya bagus, kemudian komunikasi bagus. Tapi akhir-akhir ini setelah masuk SMA cenderung kalau diajak bicara, entah itu diajak bicara ditegur baik-baik, itu cenderung langsung menunjukkan perlawanan atau Nah, seperti itu. Apakah ini bisa dimasukkan di programnya John Robert Powers? Ya, saya kira itu aja. Sekarang usia berapa Pak kalau boleh tahu? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Baik, cewek. Baiklah kalau gitu. Ya.
Terima kasih Pak Rusli. Meskipun saya yang ngajak ngomong, ibunya yang ngajak ngomong, ya kadang sering seperti itu sih karakternya. Iya. Nah, bisa nggak dia diikutkan di John Rocket Power untuk merubah karakter? Siap. Pak Rusli. Oke, terima kasih. Monggo, Terima kasih, Pak. ditunggu lihat radio. Silakan. Ibu. Ya, gini ya Pak ya, kami tidak pernah jual kecap nomor 1. Kami butuh kerjasama antara John Orang Robert tua. Powers dengan Pak Rusli dan Ibu ya. Nanti putrinya itu bisa diajak ke tempat kami explore dulu. Kenapa dia jadi berubah. Mungkin Bapak tidak memahami dia lagi falling in love. Misalnya punya pacar maksudnya punya gitu? pacar atau sedang kan orangnya mungkin dia tertutup kan ada tes nanti assessment dari kami personal profilingnya. Kalau dia memang tertutup atau apa kan kami arahin. Yes. Karena kan mungkin anaknya mikir papa kok sama mama nggak mau ngerti perasaanku lagi gundah. Si papa mama merasa kok jadi cuek, kok jadi begini, jadi misleading, misunderstanding ini selalu ada. Nah kami hanya memberikan arahan bagaimananya. Kalau Pak Rusli mempercayakan ke kami, ya monggo Bapak bisa datang. Nanti anak ini mungkin bisa di-maintain si John Robert Powers itu dengan lifetime program. Mungkin yang lembaga lain tidak ada lifetime program seperti kami. Kalau kami lifetime program, jadi lifetime program itu memang kami sediakan untuk anak yang orang yang sangat sibuk. Gitu kan supaya tidak di DO, tidak dikeluarkan kan, ambil aja lifetime aman. Anytime mau sekolah boleh, nggak sekolah boleh gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah orang yang egonya kuat, yang susah untuk dirubah Mas Iman. Kan kadang-kadang susah, aku adalah aku. Nah kan harus sering dengar dia cooling down. Oh iya juga sih. Nah itu untuk lifetime ini lebih murah daripada nanti sudah ambil satu program, lepas dia balik back to basic, balik lagi bayar lagi, gitu kan. Ya itu. Jadi itu program-program yang kami siapkan. Ada yang memang ibunya mikir udah deh daripada saya susah-susah komunitasnya nggak positif dari kecil dia masukin ada tuh. TK itu udah dimasukin di kami. Saya tolak. Duh, jangan Bu, kekecilan kok ambil lifetime. Gak apa-apa Bu, setiap libur aku cemplungin sini. Nah gitu, jadi mereka mencari komunitas yang positif gitu loh. Daripada dia kemana-mana, ke mall dan lain-lain. Mereka juga bisa fun, bisa main, tapi mendapatkan sesuatu gitu. Untuk orang tua yang masih gabung enggak ya? Mungkin Pak Andrew punya sesuatu sehingga this is the right place gitu for our daughter, our son gitu. Betul. Nah, karena saya kalau tadi Bu In adalah baby boomer, saya termasuk generasi X dan anak saya generasi. Nah, ya gitu ya. Jadi saya melihat bahwa memang salah satu fenomena teens adalah mereka ingin mengekspresikan diri, gitu. Dan waktu mereka ingin mengekspresikan diri, mereka kadang-kadang mungkin apa yang terjadi dengan Pak Rusli adalah karena anak ini sedang berusaha mengekspresikan diri. Nah, kami akan menekankan kepada mereka adalah bagaimana mereka bisa tetap menjadi orang yang kritis, tapi jangan sampai melebihi batas-batas yang wajar. Akhirnya jadi kurang ajar, nah gitu loh. Jadi karena kritis sama kurang ajar adalah dua hal yang sama sekali berbeda, betul, gitu ya. Makanya kenapa kami mengajak mereka untuk ayo kita tahu kita ingin menyampaikan apa, tapi kita tahu nggak cara menyampaikannya dengan baik. Apalagi kita bicara kepada generasi yang lebih tua gitu ya, generasi pendahulu kita. Nah itu sih yang jadi concern kami. Kalau mau kontak dengan John Robert Powers yang embong ke Kemiri, kontaknya nelponnya kemana nih? Kami di 532 7137. 532-7137. Office hours? Office hours. Ya. Sampai jam 6. Sampai pukul 6. Sampai jam 16 sore. Ya, 532-7137. 031 532-7137 langsung dengan kawan-kawan di John Robert Powers Embong Kemiri, Surabaya. Anda bisa memanfaatkan peluang. Bu In, untuk mereka yang mungkin hanya mendengarkan saja tapi masih belum nggak apa-apa. Ya itu nanti kan akan terbangun sendiri. Itu gimana Bu? Kan ada pendapat seperti itu. Gak apa-apa, nanti kan juga akan berubah-berubah sendiri. Adakah orang yang berubah dengan sendirinya menjadi lebih baik? Saya rasa nggak ada ya. Harus ada feedback, harus ada kasus. Orang itu kan harus mengalami jatuh dulu baru bisa naik sepeda, gitu kan. Nah kalau syukur kalau ya nanti berubah-berubah sendiri gitu kan, berarti lingkungannya juga berubah. Berarti ada orang tua yang
sudah berubah dulu sudut pandangnya sehingga anaknya juga berubah gitu, lebih punya wisdom dan sebagainya. Itu bisa, tapi kan tetap lingkungan yang membentuk dia bisa berubah atau tidak. Ya, jadi itu berubah sendiri ya Tuhan yang bisa merubah. Kalau dia lebih dekat Tuhan ya bisa gitu kan ya. Iya betul. Dan kata tapi kuncinya, agak susah. Kata kuncinya soft skill. Soft skill ini merupakan sebuah kebutuhan di masa mendatang yang betul-betul dicari orang gitu ya. Jadi pinternya setengah mati, matematikanya top markotop, akuntansinya juga oke, statistiknya oke. Tapi kalau sulit untuk mengkomunikasikan keilmuannya ini secara runtut, tutur, enak itu susah. Dan kalau bicara soal soft skill, ini ibarat sebuah pedang yang harus secara kontinu diasah untuk bisa dijaga ketajamannya sehingga fungsinya itu bisa tetap terjamin gitu ya. Mudah-mudahan saja Bapak dan Ibu sekalian yang mendengarkan Suara Surabaya, John Robert Powers merupakan solusi. Anda bisa manfaatkan 031 532 7137. 031-532-7137 dan jangan lupa sebutkan, aku dengernya di Suara Surabaya loh, katanya ada diskon 20%. Silakan ditagih dengan kawan-kawan JRP karena Anda dengarkannya di Suara Surabaya. Bu In, terima kasih Bu In. Terima kasih Mas Iman, sampai ketemu. Terima kasih Mas Iman. Sampai ketemu lagi. Selamat sore juga untuk Anda yang mendengarkan Suara Surabaya. Nun jauh di sono. Mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk Anda yang siapa tahu sekarang masih belum kerentek nanti, tapi nomor teleponnya bisa Anda simpan 031-532-7137 atau kalau Anda melek dengan Instagram bisa jadi followersnya JRP Indonesia. JRP Indonesia, Jakarta, Rembang, Papua, JRP ya, Indonesia. Saya nggak mau pakai spelling bahasa Inggris. Atau kalau would like to use in English ya, JRP Indonesia. Baru saja Anda ikuti Talkshow Pariwara. Suara Surabaya 100 FM Surabaya.